Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Tanpa disangka, Lucifer berhasil menggabungkan dua alam tanpa disadari oleh yang lainnya. Jadi cerita kita berlanjut di multiverse lainnya milik Poseidon, di mana Kratos berdiri dengan amarah dan dengan senjata legendarisnya setelah didatangi oleh Poseidon sendiri. Poseidon akan menatap ke depan tanpa emosi, siap untuk menguji ciptaannya sendiri untuk tujuannya. Poseidon merasa kemarahan Kratos persis seperti yang telah dia teliti. Poseidon ingin tahu apakah semua dewa kehancuran melihat kemarahan Kratos ini sebelum kematian mereka. Sambil tersenyum dan mengulurkan tangannya, seolah menawarkan pembunuh dewa itu undangan untuk tarian pedang, dia akan berkata bahwa inilah yang dia inginkan dari Kratos. Hanya dengan kemarahan semacam ini, kekuatan yang dia cari dapat dicapai. Kratos harus menjadi petarung andalannya mulai hari ini untuk menunjukkan pada Hera, Zeus, Akobel, dan dewa sepuh lainnya bahwa Kratos jauh di atas Pegito dan Lucifer. Poseidon tegaskan Kratos harus menjadi Lucifer dan Pegitonya sendiri. Tapi sebagai tanggapan, Kratos membalas dengan peluncuran penuh ke arah dewa sepuh. Dia menyuruhnya berhenti bicara karena dewa atau bukan, Kratos berani datang ke sini tanpa undangan, maka Poseidon harus membayar dengan kepalanya. Secara penuh memutar seluruh tubuhnya dengan kekuatan, seolah-olah akan memutuskan tulang belakangnya sendiri. Kratos akan memutar pedangnya seperti perpanjangan tubuhnya, membangun kecepatan dan momentum yang luar biasa, sementara dewa sepuh Poseidon akan berdiri tidak bergerak dan hanya menonton. Kratos tegaskan, belum pernah ada dewa yang selamat dari pedangnya, dan itu tidak akan berubah hari ini. Berteriak saat tubuhnya berada dalam rotasi penuh sekarang, senjata itu berayun begitu liar, sehingga energi mereka sendiri akan membuatnya 10 kali lebih besar, dan cakupan kerusakan sekarang mendekati inci dari Poseidon. Sementara Poseidon yang berada di ambang kematian itu hampir teriris wajahnya, akan tetap dengan ketenangannya masih tersenyum. Dia segera menghilang dari tempat itu dengan kecepatan tinggi. Pada hasil akhirnya tidak ada yang mengenai Poseidon, melainkan cuma kehancuran pada pilar istana Kratos saja. Hingga kemudian Poseidon muncul kembali di belakang Kratos, di mana pria gundul itu segera menoleh ke belakang. Poseidon tampak masih tenang dengan tangan di bawah, seolah-olah tidak ada ancaman sama sekali di sekitarnya. Tapi seperti banteng yang mengamuk, amarah penuh Kratos akan terdengar untuk dilihat semua orang. Dengan suaranya yang mengancam, dia akan berdiri berbalik ke arah Poseidon dan tidak kehilangan harapan atau keyakinan sama sekali. Dengan ayunan luar biasa, Kratos akan mengayunkan kembali senjatanya untuk benturan keras, menciptakan kehancuran yang lebih menghancurkan. Dan saat kita melihat dari belakang Kratos, kekacauan yang terjadi akan tampak jelas bersama dengan kelelahan dari yang disebut pembunuh dewa itu. Sambil melihat sekeliling, Kratos akan berteriak, mengungkap dia tidak melihat darah apapun. Jadi Kratos ingin Poseidon menunjukkan dirinya dan bertarunglah seperti seorang pria. Di sekeliling Kratos sekarang hanya akan ada asap tanpa suara atau petunjuk Poseidon berada dimanapun, meninggalkan keheningan aneh di ruangan itu. Sampai tetesan air yang aneh akan terdengar di mana pedang Kratos jatuh. Sebuah siluet muncul dengan pusaran air tegak akan terlihat dengan sosok di dalamnya. Poseidon mengingatkan dirinya harus mempelajari lawannya terlebih dahulu sebelum melakukan gerakan secara brutal. Dan dengan air yang membelah di dalamnya menunjukkan Poseidon yang masih tidak terpengaruh dan tersenyum santai. Poseidon memberitahu dia bisa melihat Kratos masih kurang dalam hal kecepatan. Dengan kekuatannya sekarang, Kratos tidak akan menjadi tantangan bagi Lucifer dan Pegito yang bersatu. Jadi Poseidon akan memperbaiki apa yang tidak bisa Kratos lakukan pada tubuhnya sendiri, di mana dewa itu akan menunjukkan kepadanya kecepatan seorang dewa tua. Tapi komentar remehan seperti itu hanya akan mendidihkan darah pejuang legendaris itu tanpa henti. Egonya tidak akan membiarkan Poseidon sampai merendahkannya. Segera tingkat kekuatan Kratos akan naik dan begitu juga tubuhnya akan naik ke udara. Sekarang berputar seperti peluru udara, Kratos dengan raungan dan kemarahan yang sama seperti sebelumnya tidak berubah. Dia akan datang kembali lagi ke Poseidon, tapi dengan kecepatan lebih untuk membuktikan satu hal. Tapi semuanya hancur lagi tepat di atas tabir air yang tidak pernah berakhir kali ini. Hasilnya menyebabkan ledakan dari apa yang tampak seperti laut itu sendiri
yang keluar dari dinding kerajaan. Poseidon merasa dia mungkin berbicara begitu cepat menilai, tapi sepertinya Kratos memiliki beberapa tahap kekuatan yang belum dia tunjukkan padanya. Meluncur keluar sekarang untuk menghindar, Poseidon akan terus mengawasi dengan hati-hati. Karena sekarang dia akan mulai benar-benar terkesan. Dan sekali lagi gigih tanpa permainan atau drama, Kratos sudah melompat dari bangunan dan akan mengejar sekali lagi. Kratos tegaskan balas dendam pada para dewa tetap akan menjadi miliknya. Dengan pupil matanya sekarang hilang, memasuki keadaan baru kemarahan lengkap yang tak terkendali, tangan Kratos akan diangkat. Saat tubuh berototnya akan bersiap untuk serangan berikutnya. Dengan kekuatan lebih dari sebelumnya, kekuatan yang mengguncang planet, Kratos akan turun dalam sekejap seperti komet yang sangat kuat untuk menghantam tepat pada Poseidon. Kekuatan maupun energinya tidak memudar sedikit pun, seolah-olah teriakannya saja memberinya stamina tak terbatas. Dan dalam reaksi yang hampir tertunda dari dampak ini, masa energi raksasa akan meledak tepat di depan Kratos, menciptakan ledakan api yang ukurannya meningkat, yang akan tampak bahkan dari luar angkasa tepat di permukaan planet. Hasil akhirnya adalah satu irisan penuh planet tampak hilang selamanya. Yang terbaring di depan Kratos sebuah kekosongan kegelapan dan pemandangan keluar termasuk bintang-bintang. Semua ini disaksikan oleh anak buah raja dan putranya Radit. Radit yang bingung hanya bergumam bahwa ayahnya bertindak begitu jauh. Padahal dia tahu bahwa semua ini hanya untuk dewa yang bagi mereka lemah. Tapi saat Radit tidak menunjukkan pemahaman atau rasa hormat kepada dewa sepuh, dari kawah raksasa yang tertinggal ledakan energi akan muncul untuk menarik kembali perhatian semua orang. Kratos yang menonton dengan sabar tanpa rasa takut akan melihat lagi sumur air aneh muncul perlahan. Sebelum terangkat ke udara dengan Kratos yang menarik senjatanya untuk putaran lainnya. Tapi kali ini saat Poseidon muncul dengan tatapan tenang, dia akan berkata bahwa dirinya sudah melihat cukup baik pada Kratos. Kratos memiliki kekuatan besar, tapi kelemahannya jelas. Sudah waktunya Poseidon memperbaiki kesalahan ciptaannya sendiri. Anehnya, Poseidon kemudian akan mengulurkan tangannya, tapi tidak ke arah Kratos, melainkan lurus ke langit. Membuat Kratos menjadi bingung saat dia melihat apa yang sebenarnya bakal Poseidon kemudian lakukan. Tapi sedikit yang dia tahu, di atasnya sebuah simbol aneh akan muncul tepat di langit di atas posisinya. Saat seluruh planet bergetar, dia menemukan dirinya sekarang tertutup bayangan ketika matanya mengintip ke atas. Dia tidak bisa mempercayai pemandangan dewa apa yang akan terlihat baginya. Sampai tiba-tiba sebuah tsunami ganas ke bawah. Apa yang tampak seperti lautan tanpa akhir akan muncul entah dari mana, yang sengaja difokuskan langsung pada Kratos. Erangan teredamnya sekarang terdengar saat banjir tak terbatas akan turun menyelimuti seluruh tubuhnya, tak pernah berakhir dan diperkuat oleh energi Poseidon sendiri dan dari alam pribadinya. Kratos akan menemukan tubuhnya seketika didorong turun lebih jauh dan lebih jauh seperti di bawah sejuta kali gravitasi. Tekanannya begitu dahsyat hingga akhirnya bahkan Kratos dengan kekuatannya yang mengesankan akan berlutut. Sambil kehilangan molekul terakhir, oksigen di tubuhnya mulai habis, tapi dia harus tetap berjuang untuk memegang kendali. Tapi di bawah kekuatan teknik dewa sepuh itu akan terbukti sia-sia. Akhirnya Kratos dipaksa berbaring datar di tanah, menjatuhkan senjatanya dan tidak dapat berbicara sekarang dengan satu mata terbuka. Kesadarannya perlahan menghilang darinya. Di sini Kratos hanya bisa berharap agar Radit anaknya tetap hidup, dan dengan itu tidak akan ada lagi gerakan, tidak ada lagi suara, dan tidak ada lagi gelembung udara yang datang dari Kratos saat laut abadi Poseidon kemudian akan menciptakan penjara air darurat di sekelilingnya. Poseidon memintanya jangan khawatir, karena tidur sebentar tidak akan menyakiti siapapun. Kratos akan butuh istirahat untuk latihan apa yang dia pikirkan untuknya. Poseidon yang puas dengan kemenangannya akan mulai turun dengan damai ke tanah. Tapi karena tidak bisa tetap diam dan hanya menonton Kratos dikalahkan, Radit akhirnya akan meledakkan amarahnya. Sekarang dia akhirnya menunjukkan akar saiyannya, di mana dia akan segera berubah menjadi Super Saiyan. Rambut panjangnya segera menjadi emas saat aura kuat dengan warna yang sama akan mengelilinginya juga. Dan tanpa berpikir lebih panjang, dia akan menyerbu dalam kecepatan kilat langsung untuk ayahnya. Dia ingin membebaskannya segera. Di kejauhan, Poseidon sudah menyadari
energi emas yang bersinar mendekat. Poseidon meminta Kratos jangan khawatir karena dia tidak tertarik meningkatkan kebenciannya pada para dewa lagi. Dengan senyuman percaya diri, Dewa Sepuh kemudian akan mulai menghilang. Hingga dalam sekejap, dalam satu kedipan mata, dia sudah muncul tepat di depan Radit. Poseidon akan muncul dengan tinju dewanya ditarik ke belakang, hendak memberikan hukuman maha kuasa. Dan dalam momen singkat itu, seperti waktu telah membeku, Poseidon telah lebih dekat dan lebih dekat. Pikiran terakhir Radit sebelum tabrakan yang akan datang adalah ayahnya bilang padanya tidak ada dewa yang boleh ditakuti. Tapi dia penasaran apakah ayahnya telah berubah. Sedangkan tepat sebelum benturan akan terjadi, Poseidon tegaskan bahwa Radit tidak dibutuhkan lagi. Dia sudah cukup melihat kaum sayannya. Jadi dia menyuruh Radit untuk sadar tempatnya ada di mana sekarang. Sampai akhirnya pukulan Poseidon akan mendarat. Dan dengan itu wajah Radit akan seketika berubah bentuk. Matanya melotot, tidak pernah mengalami kekuatan yang begitu besar, bahkan dari tangan ayahnya sendiri. Seketika terpental ke gedung-gedung sipil untuk tabrakan raksasa. Sementara semua pengawal kerajaan dan orang-orang hanya bisa menonton dan berteriak memanggil nama Radit. Dan dengan urusan mudah itu diselesaikan, Poseidon kemudian akan kembali pada urusannya. Tiba di dekat tempat Kratos terjebak sebelum berjalan perlahan menuju pusaran air ciptaannya sendiri. Dan seolah air itu patuh pada Poseidon, hampir seketika itu akan naik kembali ke udara, menyerap ke dalam simbol dari mana asalnya. Dalam sisa-sisanya tubuh Kratos yang tak bergerak, semua orang pasti mengira bahwa Kratos sekarang sudah mati. Tapi terlepas dari itu, Poseidon yang masih membutuhkan kekuatannya kini akan memegang kaki Kratos. Dan dengan itu, dalam pemandangan yang biasanya, portal terbuka di depannya, di mana dia akan membawanya kembali ke alam para dewa sepuh. Sambil menyeret Kratos di belakangnya seperti karung sampah, Poseidon menyuruh Lucifer dan Pegito menunggu bahwa mereka pasti akan segera melihat kalau mereka bukanlah makhluk yang istimewa. Dia akan pastikan bahwa Kratos menjadi petarung terkuat yang ada di seluruh ciptaan dewa tua. Tapi berbicara tentang Lucifer dan Pegito kembali dengan para saiyan di alam panah, wajah terkejut Pegita akan mengatakan segalanya. Tubuhnya membeku saat semua ketakutan mereka dan ancaman Lucifer akan membuahkan hasil, karena akhirnya penggabungan besar alam iblis dan alam panah akan terjadi tepat di depan mata mereka. Meskipun semua upaya Goku dan Trunks untuk menghentikannya, dia penasaran padahal mereka hampir menyelamatkan setiap alam semesta dan setiap planet. Tapi bagaimana mungkin rencana Lucifer bisa berjalan sukses seperti ini? Sambil terus menatap ke depan pada lubang hitam raksasa yang menelan segala sesuatunya, pikirannya akan penuh dengan ketidakpercayaan dan frustasi. Segera insting pertamanya adalah berbalik langsung pada Lucifer untuk mencari jawaban. Tapi berdiri tegak dengan tubuh berototnya, Vegeta hanya akan disambut dengan tawa halus. Tawa yang akan berlanjut sampai dia menegaskan bahwa ini sudah berakhir, hingga meledak menjadi tawa yang lebih bersemangat daripada yang pernah terlihat sebelumnya dari Lucifer. Dia akan merentangkan tangannya seperti elang, menyatakan kemenangan atas Z-Factor. Sampai dengan wajah yang lebih tenang, dia kemudian akan menjelaskan dengan senyuman. Lucifer ungkapkan bahwa penggabungan ada di sini. Dia ucapkan selamat datang pada semua saudara baru mereka. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, iblis dan manusia panah, mereka semua adalah satu. Meninggalkan Goku benar-benar terpana karena dengan penggabungan yang selesai menjadi paling tidak dia harapkan. Goku akan kehilangan kata-kata sekarang untuk bagaimana bereaksi selanjutnya. Sementara Trunks yang tidak asing dengan perubahan peristiwa tragis akan ditinggalkan dalam ketakutan. Tapi Vegeta yang meragukan situasi ini dengan cepat berbalik dari kiri ke kanan. Vegeta bilang jika penggabungan sudah selesai, tapi mengapa tidak ada yang berubah? Dia sama sekali tidak merasakan hal baru, tidak ada Vegito, tidak ada iblis, dan tidak ada apa-apa di sini. Saat bahkan Lucifer sekarang menatap ke atas dengan tatapan tidak puas akan bertanya-tanya juga. Lucifer membenarkan dan penasaran mana bawahan-bawahannya sekarang. Mungkinkah ada pelayan bahkan untuk pembebasan mereka? Tapi saat ini terjadi satu-satunya sosok yang tidak khawatir sama sekali adalah Jiren. Dengan senyuman penasaran di wajahnya, dia akan berkata kalau ini seperti yang dia duga, ini semua hanyalah gertakan. Tidak ada penggabungan dan tidak ada peningkatan kekuatan untuk sampah iblis ini. Dan itu artinya Jiren merasa dia masih lebih kuat dari Lucifer. Jiren yang seketika membenarkan teorinya akan mengambil keuntungan
dan langsung melesat maju, siap untuk menghabisi Raja Omni baru itu untuk semua orang. Dan seolah-olah mempertaruhkan segalanya pada serangan terakhir ini, wajah Jiren akan tampak jelas saat dia semakin dekat dan makin dekat, sampai akhirnya dia akan berada tepat di ekor Lucifer yang tampaknya hanya akan memperhatikan dan berbalik. Tapi untuk beberapa alasan, senyuman Lucifer tidak akan berakhir sama sekali. Tapi senyuman itu akan segera terungkap untuk alasan yang baik. Karena dalam perubahan peristiwa yang benar-benar tidak terduga ketika pukulan kuat Jiren akan mendarat, pukulan yang sebelumnya akan membuat Lucifer terpental dalam genangan darah, kali ini hanya akan mendarat dengan suara gedebuk tak berpengaruh. Dan seperti dalam mimpi, dengan ekspresi Jiren akan membuatnya merasa seolah-olah dia berada dalam mimpi buruk. Lucifer sudah memberitahu bahwa penggabungan sudah selesai, meskipun bawahan-bawahannya tampaknya belum ada di sini. Tapi Lucifer bisa meyakinkannya dia sudah menjadi iblis Omni. Seketika mengungkapkan mata barunya, peningkatan kekuatan Lucifer yang gila akhirnya akan memiliki penjelasannya. Karena sekarang sudah dikonfirmasi bahwa memang penggabungan sudah selesai. Entah iblis turun atau tidak, semuanya ada pada kenyataan Lucifer telah berhasil menjadi Raja Omni dan Iblis, memperluas kekuatannya atas alam gabungan yang sekarang jauh lebih besar tanpa henti. Sebagai tindakan pertamanya, dia akan memegang tangan Jiren dengan kecepatan yang tidak terlihat, mengangkat tubuh besarnya seolah-olah Jiren hanyalah seorang anak kecil yang nakal, hingga nampak Jiren yang tidak nyaman akan mengerang. Sambil menatap balik, Lucifer hanya akan menjawab bahwa dia tidak akan melakukan apapun pada Jiren. Perasaan yang Jiren miliki sekarang Lucifer beritahukan itu disebut ketakutan. Dan Lucifer katakan ini baru saja dimulai. Dalam perubahan mendadak, Lucifer dengan mata barunya akan segera mulai meningkatkan energinya, meningkatkan kekuatannya dalam sekejap, lebih dari sekedar tingkat kekuatannya yang akan mulai berubah. Dengan matanya yang terbuka lebar, kulitnya akan mulai berubah menjadi putih di tangannya. Berbagai mata akan mulai bertambah ukuran di kakinya. Secara spontan dari sel kulitnya, baju besi bersinar muncul yang mengingatkan kita pada bentuk Archangel Goku. Dan di belakang rambut putihnya yang sudah panjang akan tumbuh lebih panjang ke bawah punggungnya. Dalam bentuk kulit putih baru dengan tangan hitam, Omni Iblis akan terlihat untuk pertama kalinya dalam sejarah. Wajahnya benar-benar dipenuhi dengan sukacita, bahkan tidak melihat Jiren lagi yang seolah-olah sekarang sudah tidak sadar. Lucifer berkata tidak percaya bahwa ini adalah apa yang telah dia kejar selama ini. Ini adalah kekuatan untuk menghentikan bahkan para dewa tua. Dia penasaran siapa akan menjadi yang pertama mati di tangan perkasanya kalau begitu. Akhirnya, melihat sekeliling pada Zipector, Omni Iblis hanya akan memiliki rasa haus darah di pikirannya. Sikapnya jelas lebih primitif, seolah-olah kekuatan seperti ini bahkan begitu banyak untuk ditangani Lucifer. Ketiga Saiyan, Vegeta, Goku, dan Trunks akan ditinggalkan tanpa petunjuk apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dalam tanggapan yang berani, menjadi satu-satunya pejuang yang tidak kehilangan harapan, Jiren masih akan percaya pada kemenangannya. Dia nggak peduli berubahlah sesuka Lucifer, tapi itu tidak akan menghentikannya untuk menghancurkannya. Tapi kemudian Lucifer akan segera melepaskan tangan Jiren. Sampai dalam mode brutal, begitu cepat bagi gravitasi untuk bertindak dan membiarkan Jiren jatuh, Lucifer akan seketika menusukkan seluruh tangannya tepat menembus dada Jiren. Seolah-olah dia tidak terbuat dari apa-apa selain mentega, meninggalkan Vegeta dan Goku dalam ketidakpercayaan untuk meneriakan namanya. Tapi luar biasanya dari semua pejuang yang benar-benar bertindak, menyerbu dari atas dengan pedang pembasmi dewanya adalah Trunks. Tapi segera dalam respon yang aneh, daripada menyerang atau menangkis, Lucifer hanya akan segera meludahkan butiran abu-abu yang aneh. Ludah itu segera menempel pada dada Trunks, dan dari tatapan matanya itu akan menjadi lebih dari sekedar gangguan menjijikan. Karena seperti gaya Dabura, ludah itu kemudian seketika mulai mengubah Trunks menjadi batu. Sampai seperti burung yang ditembaki di langit, Trunks akan jatuh lurus ke bawah. Dan untuk benturan keras sekarang, dia benar-benar membatu tidak lebih dari sekedar patung batu. Mengejutkan Vegeta yang hampir tidak bisa mempercayai matanya saat Lucifer hanya menanyakan apakah Vegeta marah. Dengan sangat kesal, Vegeta akan membuat Lucifer membayar. Dia tidak peduli seberapa kuat Lucifer sekarang. Kemudian, Vegeta akan mendapati dirinya secara tidak sadar
meningkatkan kekuatan dengan gigi terkatup dari amarahnya saja. Dan auranya sekarang menyelimutinya di sisi Goku. Sampai tiba-tiba sebuah suara baru akan memanggil dari langit, mengejutkan baik Goku maupun Vegeta. Dari portal hitam, sepasang kaki kemudian akan mulai keluar. Sepasang kaki yang tampak sangat dikenali. Lucifer berkata, jadi iblis akhirnya memutuskan untuk muncul. Lucifer yang menatap dengan curiga dan dingin hanya akan memperhatikan dengan hati-hati. Kaki-kakinya sekarang hampir sepenuhnya nampak dengan celana biru tua dengan sepatu bot putih. Hal-hal akhirnya akan mulai disadari. Dipenuhi dengan sukacita, baik Goku dan Vegeta untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama akan tersenyum. Mereka bisa merasakan aura ki orang itu yang tidak lain adalah Vegito. Mata mereka melebar karena untuk sekali ini berita baik telah tiba dan di waktu yang tepat. Tapi mengejutkannya itu bukan Vegito yang kita semua duga. Rupanya itu adalah Lucy Vegito yang telah melarikan diri dari alam iblis dan masuk kembali ke alam gabungan yang baru bersama mereka. Dan itu hanya bisa berarti dia adalah satu-satunya yang selamat dari pertempuran melawan Vegito. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Vegito sudah dikalahkan dengan kelicikannya? Karena kita tahu kalau segi kekuatan Vegito sudah menang unggul daripada Gaiba. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.